memutuskan nama Ferdi Sambo SH SIK MH, pangkat NRP, Inspektur Jenderal Polisi, NRP 73020260, Jabatan Pati, Kesatuan Yanma Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri. Segmen 3 ya Bapak. 2. Ya, seperti itu. Pasal 13 ayat 1 ya. Peraturan Di Pemerintah segmen Nomor 3 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian 10 anggota menit lagi ya Polri, Pak. junto Pasal 8 huruf B Perpol Nomor dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. 3. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum. 4. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan, pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. 5. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota kepolisian negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. 6. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota kepolisian negara Republik Indonesia
dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. 7. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 13 huruf M Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patuh. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di Rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Dr. Andes Ahmad Dopiri MSI, Komisaris Jenderal Polisi. Wakil Ketua, Dr. Andes Yajid Panani MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Tornagogo Sihombing SIK MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Syahriantono MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Rudolf Albert Roja, Inspektur Jenderal Polisi. Ferdi Sambo resmi dipecat dari Polri berdasarkan putusan segala pelanggaran menerima atau mengajukan banding atas putusan tersebut. Izin Ketua dan Majelis KKRT, sebagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan mendengarkan putusan, kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 69 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik, jika akan mengajukan banding, maka pernyataan banding diajukan secara tertulis paling lambat 3 hari kerja setelah pembacaan putusan, dan akan banding dalam bentuk tertulis ke Sekretariat KPIP dalam batas waktu 21 hari kerja setelah menerima salinan putusan. proses persidangan dilaksanakan secara maraton. Tim Komisi Etik Polri telah memeriksa sebanyak 16 orang dengan rincian sebanyak 15 saksi dan 1 terperiksa, yaitu Ferdi Sambo. Sampai dengan hari ini masih terus maraton, semuanya bekerja dan berproses. Untuk tim sus di bidang penyidikan, yang seperti rekan-rekan ketahui, kita sudah melimpahkan 4 berkas tersangka ke JPU. Ya, tersangka atas nama Irjen FS, kemudian tersangka atas nama Brigadir R, kemudian Barada RE, dan juga KM. Besok tim sidik juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Ibu PC sebagai tersangka yang akan didengar keterangannya besok pagi.
Tim Liputan Polri TV. Jabatan Pati Kesatuan Yanma Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf D Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 8 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. 3. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003
tentang pemberhentian anggota Polri, Junto pasal 8 huruf C angka 1, Perpol nomor 7 tahun 2022, tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yunto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum. 4. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan, pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. 5. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusidaan. 6. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. 7. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, Junto pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patuh. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di Rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas.
Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Dr. Andes Ahmad Dopiri MSI, Komisaris Jenderal Polisi. Wakil Ketua, Dr. Andes Yajid Panani MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Tornado Sihombing SIK MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Syahriantono MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Rudolf Albert Roja, Inspektur Jenderal Polisi. Setelah dibacakan tadi, apakah saudara Panggar menerima atau mengajukan dalil atas putusan tersebut? Izin Ketua dan Majelis Pak KRT, bagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan dan mendengarkan putusan, kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik, jika akan mengajukan banding, maka pernyataan banding diajukan secara tertulis paling lambat 3 hari setelah pembacaan putusan, dan akan membanding dalam bentuk tertulis ke Sekretariat KPK dalam batas waktu 21 hari kerja setelah salinan putusan. Jadi Siap. Terima kasih. baik. Kemudian silakan bawa pelanggar surat sidang. Tugas untuk membawa kedua pelanggar ketua ketua izinkan kami menyampaikan tembusan permohonan maaf tertulis kami pada senior dan rekan sejawat anggota Polri atas perilaku pelanggaran kode etik yang sudah kami lakukan menyebabkan jatuhnya percaya masyarakat terhadap institusi Polri. Surat ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Kapolri, polisi kita menyerahkan kepada Ketua dan Majelis Komisi Kode Etik pada hari ini. Dibacakan sekarang. Langsung ke sekarang. Siapa? Dibacakan. Siapa? Sampai langsung. Siapa? Silakan. Mohon maaf kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan tentara Polri. Senior dan rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya ingin meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih yang mulia. Silakan untuk membawa Tugas silakan dibawa dan pelanggar baik. Setelah ini silakan pelanggar dibawa ke ruang sidang. Silakan. Jalan kepada Ketua Komisi. Terbaik, berat. Berat, berat. Balik kanan, berat.
Jabatan Pati Kesatuan Yanma Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf D Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 8 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. 3. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum. 4. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan, pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. 5. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol Nomor 7 Tahun 2022
tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia junto setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. 6. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. 7. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 13 huruf M Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patuh. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Korbrimob Polri dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua sidang komisi Kode Etik Polri, Dr. Andes Ahmad Doviri MSI, Komisaris Jenderal Polisi. Wakil Ketua, Dr. Andes Yajid Panani MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Tornado Sihombing SIK MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Syahriantono MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Rudolf Albert Roja, Inspektur Jenderal Polisi. Setelah dibacakan tadi, apakah saudara pelanggar menerima atau mengajukan dalil atas putusan tersebut? Izin Ketua dan Majelis Pak KRT, sebagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan dan mendengarkan putusan, kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun keputusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik, jika akan mengajukan banding, maka pernyataan banding diajukan secara tertulis paling lambat 3 hari setelah pembacaan putusan dan akan membanding dalam bentuk tertulis ke Sekretariat KPK dalam batas waktu 21 hari kerja setelah salinan putusan. Jadi Siap. Terima kasih. baik. Untuk
Silakan bawa pulang ke surat sidang. Tugas untuk membawa pulang kedua pelanggar Ketua Isra, Ketua izinkan kami menyampaikan tembusan permohonan maaf tertulis kami pada senior dan rekan sejawat anggota Polri atas perilaku pelanggaran kode etik yang sudah kami lakukan menyebabkan jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Surat ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Kapolri, namun kami juga menyampaikan kepada Ketua dan Majelis Komisi Kode Etik pada hari ini. Dibacakan sekarang. Langsung silakan. Siapa? Dibacakan. Siapa? Sampai siapa? Silakan. Mohon maaf kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara Polri. Senior dan rekan yang saya hormati, dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya ingin meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih yang mulia. Silakan untuk membawa tugas yang dibawa kedua pelanggar baik, setelah ini silakan pelanggar dibawa ke sidang. Siap. Silakan kepada Ketua Komisi. Balik kanan. Maju, jalan.
jabatan kosong, jabatan Pati, Kesatuan Yanma Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 5 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. 2. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 8 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib bertanggung jawab, jujur, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas, dan humanis. 3. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 8 huruf C angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib mentaati dan menghormati norma hukum. 4. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 10 ayat 1 huruf F Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Junto, setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan dilarang melakukan permufakatan, pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana. 5. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 11 ayat 1 huruf A Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, junto. Setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. 6. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 11 ayat 1 huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia
karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai atasan dilarang menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab. 7. Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto Pasal 13 huruf M Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Contoh, setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar, dan tidak patuh. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. 2. Sanksi administratif, yaitu A. Penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di Rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. B. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas. Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri, Dr. Andes Ahmad Doviri MSI, Komisaris Jenderal Polisi. Wakil Ketua, Dr. Andes Yajid Panani MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Tornagogo Sihombing SIK MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Syahriantono MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Anggota, Dr. Andes Rudolf Albert Roja, Inspektur Jenderal Polisi. Setelah dibacakan tadi, apakah saudara melanggar, menerima atau mengajukan dalil atas putusan tersebut? Izin Ketua dan Majelis Pak KEP, bagaimana kami sampaikan dalam proses persidangan dan mendengarkan putusan, kami mengakui semua perbuatan dan menyesali semua perbuatan yang kami telah lakukan terhadap institusi Polri. Namun, mohon izin sesuai dengan pasal 9 PP 7 2022, izinkan kami untuk mengajukan banding. Apapun putusan banding, kami siap untuk melaksanakan. Baik, jika akan mengajukan banding, maka pernyataan banding diajukan secara tertulis lalu lambat 3 hari setelah pembacaan putusan, dan akan membanding dalam bentuk tertulis ke Sekretariat KPK dalam batas waktu 21 hari kerja setelah salinan putusan. Jadi Siap. Terima kasih. baik. Kemudian silakan bawa pelanggar keluar sidang. Petugas untuk membawa terduga pelanggar. Ketua Lisda, Ketua, izinkan kami menyampaikan tembusan permohonan maaf tertulis kami pada senior dan rekan sejawat anggota Polri atas perilaku pelanggaran kode etik yang sudah kami lakukan menyebabkan jatuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Surat ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Kapolri, namun kami juga menyatakan kepada Ketua dan Majelis Komisi Kode Etik pada hari ini. Dibacakan sekarang. Langsung ke silakan. Siapa? Dibacakan. Siapa? Sampai langsung. Siapa? Silakan. Mohon maaf kepada senior dan rekan-rekan perwira tinggi
perwira menengah, perwira pertama, dan rekan bintara Polri, senior dan rekan yang saya hormati. Dengan niat yang murni dan tulus, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri atas perbuatan yang saya lakukan. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan secara langsung akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Saya juga siap menerima tanggung jawab dan menanggung seluruh akibat hukum yang dilimpahkan kepada senior dan rekan-rekan yang terdampak. Semoga kiranya rasa penyesalan dan permohonan maaf ini dapat diterima dengan terbuka dan saya siap menjalani proses hukum ini dengan baik sehingga segera mendapatkan keputusan yang membawa rasa keadilan bagi semua pihak. Terima kasih. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih yang mulia. Silakan untuk membawa baik, setelah ini silakan pelanggar dibawa ke persidangan. Persiapan. Jalan kepada Ketua Komisi. Terbaik, berat. Juga, berat. Balik kanan, berat. Maju, jalan.